Selamat pagi sahabat rohani yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Kasih karunia bagimu dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya mau mengucapkan selamat ulang tahun kepada saudara-saudari kami, sahabat rohani kami dimanapun Anda berada. Kiranya kasih karunia Tuhan senantiasa menyertai saudara. Tuhan memberikan kesehatan, panjang umur, dan sukacita. Dan kiranya Anda semakin diberkati di tengah-tengah kehidupan. Demikian juga buat saudara-saudari kami yang sedang sakit pada hari ini. Kami senantiasa berdoa, kiranya anugerah Tuhan menyertai saudara dan saudara semakin dipulihkan, sehingga boleh kembali beraktivitas sebagaimana sedia kalanya. Firman Tuhan yang menjadi nats renungan kita untuk pagi hari ini tertulis di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ketiga, ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Maka berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang paham menimbang perkara, untuk menghakimi umat-Mu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umat-Mu yang sangat besar ini? Demikian firman Tuhan. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, siapa yang tidak mau umur yang panjang, kekayaan, kesuksesan, dan sebagainya? Hampir semua orang menginginkan hal-hal tersebut, tetapi berbeda dengan Salomo yang tentunya diurapi menjadi raja menggantikan Daud, ayahnya. Pada suatu waktu Salomo pergi ke Gibeon atau tempat pemujaan yang terbesar untuk mempersembahkan korban. Di sana Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dan berfirman, "Mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu," dalam ayat yang ke-5. Di situasi yang demikian, ketika Salomo menyadari kekurangan dan kelemahannya, dia masih muda belia dan belum punya pengalaman apa-apa sebagai seorang raja. Maka dia harus berada di tengah-tengah umat Tuhan, umat yang besar dan tidak terkira banyaknya. Oleh sebab itulah Salomo berkata kepada Tuhan, "Berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang paham menimbang perkara untuk menghakimi umat-Mu dan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat." Salomo dalam hal ini sama sekali tidak meminta umur panjang, kekayaan, nyawa musuh, melainkan dia meminta pengertian untuk menegakkan sebuah keadilan. Dan Tuhan pun berkenan untuk mengabulkan permintaan Salomo. Sebagaimana Salomo yang meminta sebuah pengertian kepada Tuhan, demikian juga kita meminta kepada Tuhan agar kita juga berhikmat dalam segala perjalanan kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini. Terutama di dunia, di tengah-tengah zaman yang penuh dengan tantangan ini. Kita harus menyadari kekurangan dan kelemahan kita di hadapan Tuhan. Maka jangan sampai jatuh ke dalam dosa hanya karena kita tidak punya hikmat. Maka kita patut meniru apa yang Salomo lakukan dalam nats ini. Mintalah hikmat dan pengertian kepada Tuhan agar kita mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, maka dalam hal ini kita bisa melihat apa yang terpenting, apa yang tidak penting di tengah-tengah kehidupan kita. Dalam hal ini Salomo memahami hikmatlah yang terpenting di tengah-tengah kehidupannya untuk bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Hari ini kita juga diajarkan melalui pengalaman yang dirasakan oleh Salomo. Maka kita juga harus mampu untuk meminta kepada Tuhan hati yang mendengar, agar kita dapat memimpin keluarga,
membesarkan anak-anak yang Tuhan sampaikan, dan yang terlebih mengambil sebuah keputusan baik tentang karir, baik dengan berinteraksi terhadap orang lain dengan hikmat dan keadilan yang daripada Tuhan, maka tentunya kita akan mendapatkan yang terbaik menjadi bagian kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat firman Tuhan yang menjadi renungan untuk kehidupan kami pada pagi hari ini. Kami diingatkan bagaimana sikap daripada Salomo yang meminta hikmat untuk mengetahui, menimbang mana yang baik dan yang benar dalam kehidupannya. Bapa di surga, banyak hal yang tentunya membuat kami kurang memahami bagaimana perjalanan kehidupan, mana yang harus kami miliki di tengah-tengah kehidupan kami. Tapi hari ini kami diajar oleh sikap yang ditunjukkan oleh Salomo, meminta hikmat yang daripada Tuhan untuk menimbang mana yang baik dan mana yang buruk di tengah-tengah kehidupan kami. Banyak hal yang ditawarkan dunia, tetapi kami hendaklah menjadi orang yang berhikmat, mendahulukan hal yang baik di tengah-tengah kehidupan kami. Kami yakin dan percaya dengan penyertaan Tuhan, maka kami akan semakin dimampukan untuk mendahulukan hal yang baik di tengah-tengah kehidupan kami. Berkati seluruh kehidupan kami dimanapun kami boleh berada. Apapun yang boleh kami kerjakan, senantiasa Tuhan berkati, agar kiranya menghasilkan hal yang baik di tengah-tengah kehidupan kami. Sertai jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit, dimanapun mereka boleh dirawat hingga hari ini. Kiranya anugerah setia Tuhan yang menyembuhkan mereka dan kembali mereka boleh beraktivitas sedia kala seperti apa yang sudah mereka lakukan pada hari-hari yang lalu. Kami serahkan kehidupan kami hanya dalam tangan pengasihan Tuhan saja. Terpujilah Engkau hingga selama-lamanya. Amin.